Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan dialami makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari takdir Allah yang satu ini. Sebab kematian menjadi sebuah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelang ajal menjemput, manusia akan mengalami sakaratul maut yang teramat menyakitkan. Detik-detik yang menegangkan ini menjadi kengerian yang paling dahsyat di dunia bagi orang yang beriman. Ternyata di balik kematian manusia ada satu hal yang paling menakutkan namun jarang diketahui, yakni adanya siksaan pedih yang akan diperoleh manusia sebelum ia meninggal. Lalu bagaimanakah bentuk siksaan tersebut? Seperti apakah sakaratul maut orang yang beriman? Dan seperti apa pula sakaratul maut bagi orang kafir? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pedihnya sakaratul maut. Saat seorang ingin meninggal dunia, pasti ia merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut ini digambarkan sebagai peristiwa yang sangat pedih. Pedihnya sakaratul maut ini bagaikan tertusuk dengan 300 pedang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Disebutkan dalam suatu hadis, ketika seseorang sedang dicabut ruhnya, maka datanglah setan, lalu duduk di dekat kepala orang itu, seraya berkata, "Tinggalkan agama ini, katakan bahwa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu selamat dari kesakitan." Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Aku menyaksikan wafatnya ayahku Ahmad. Aku memegang kain untuk mengikat jenggotnya. Dia menyadarinya, kemudian dia bangun seraya berkata dengan mengisyaratkan, 'Tidak, sudah ini, tidak, sudah ini.' Dia melakukan hal itu berkali-kali. Maka aku bertanya kepadanya, 'Wahai ayahku, apa yang tampak olehmu?' Beliau berkata, 'Sesungguhnya setan berdiri di hadapan kakiku dan menggigit jari jemarinya seraya berkata, "Wahai Ahmad, engkau telah lari dariku." Sedangkan aku berkata, "Tidak, sesudah ini. Tidak, aku tidak ikut engkau." Kemudian ia meninggal. Imam Ibnu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, "Aku menyaksikan saudara dari guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi dari Cordoba yang sedang sekarat. Maka dikatakan kepadanya, 'Ucapkan la ilaha illallah.' Lalu dia berkata, 'Tidak, tidak.' Ketika dia sadar, kami kisahkan hal itu kepadanya. Maka dia berkata, 'Aku didatangi dua setan di sisi kananku dan di sisi kiriku. Salah satunya berkata, "Matilah dalam keadaan Yahudi, karena dia sebaik-baik agama." Yang satu lagi berkata, "Matilah dalam keadaan Nasrani, karena dia sebaik-baik agama." Maka aku berkata, "Tidak, tidak." Adapun siksaan yang paling pedih menjelang kematian seseorang adalah ia akan berada dalam keadaan yang sangat haus dengan hati terbakar. Oleh karena itu disunahkan untuk memberi minum orang yang sedang sakaratul maut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syed Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab Bukhyah Al-Mustarsidin. Ia berkata, memberikan air minum pada orang yang sakaratul maut hukumnya sunnah, bahkan wajib apabila ada tanda-tanda bahwa ia memang sangat membutuhkannya, seolah-olah ia akan merasa segar apabila melakukannya. Karena rasa haus timbul akibat hebatnya rasa sakit dicabut nyawanya. Karena hal ini, setan akan hadir mendatangi orang yang sakaratul maut dengan membawa air zalal sambil berkata, "Katakanlah bahwa tiada Tuhan selain aku, maka aku akan memberikan kamu minum." Sakaratul maut orang yang beriman.
Sakaratul maut ini memang digambarkan mengerikan dan menyakitkan, namun ternyata orang yang beriman akan dengan mudah melewati sakaratul maut itu. Malaikat maut akan mencabut ruh orang yang beriman dengan sangat baik dan menggembirakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah semerbak aroma misik terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Tentang hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30. Sakaratul maut orang-orang kafir. Berbeda dengan orang-orang beriman, sakaratul maut bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah akan terasa sangat menyakitkan. Ruhnya akan keluar dengan susah payah, sementara malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sabdanya, sesungguhnya hamba-hamba yang kafir atau orang-orang yang jahat, jika mereka telah terpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar datang dari langit dengan wajah yang buruk dengan membawa neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut atau penggerak yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai bentuk siksaan paling pedih sebelum manusia meninggal dunia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang meninggal dalam keadaan beriman dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan saat sakaratul maut nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini,
Admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.